sekarang. Besok Selasa piketnya nih, besok Selasa nih. Besok insya Allah piket tuh. Jadi Anda harus melaksanakan keyakinan kelas yang sudah Anda buat sendiri dan kita sama-sama yakini menjadi sebuah keyakinan. Ya, oke, paham? Terima kasih Abda. Semoga dapat melaksanakan kelas dan bisa berubah menjadi lebih baik. Oke, sip. Yakin ya bisa ya? Sekarang boleh masuk ke kelas kembali. Terima kasih. Memaparkan apa-apa yang akan disampaikan. Mangga Bu. Dalam hal ini saya meminta bantuan sebagai operatornya Bu Ina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, sebelum Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, teman-teman rekan guru yang saya hormati dan saya banggakan, sebelum kita mulai mendiseminasikan tentang budaya positif, kita ice breaking dulu, ya. Kita ice breaking dulu, tapi ice breaking kali ini tidak wow ya. Ya, kita ice breakingnya supaya kita semangat karena ini sudah lumayan cukup siang ya. Kita nyanyian tapi sambil ada gerakan tangan, ya. Aku tahu, aku paham, siap melakukan prok prok prok. Aku tahu, aku paham, siap melakukan prok prok prok. Aku tahu, aku paham, siap melakukan. Aku tahu, aku paham, siap melakukan prok prok. Ya, berdiri semuanya, kita berdiri semuanya. Ya, biar nggak ngantuk ya, menghilangkan suasana ngantuk sebelum kita mulai diseminasi ini. Ya, dalam hitungan 3 ya, sambil bergerak sambil kita menyanyikan lagu seperti tadi. 1, 2, 3. Aku tahu, aku paham, siap melakukan. 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 Iya, terima kasih. Kesempatan ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif yang merupakan wujud dari aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Teman-teman, pasti semua tahu apa sih yang disebut dengan disiplin? Tahu ya? Pasti tahu ya. Bayangan kita itu disiplin itu anak itu datang tepat waktu, disiplin itu anak bertanggung jawab, disiplin itu anak melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal. Itu bagian dari poin-poin atau indikator seseorang bisa dikatakan disiplin. Yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana sih yang disebut dengan disiplin positif. Itu yang akan kita bahas dan harus diketahui oleh semua guru gitu ya, karena ini bagian dari hal yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh kita sebagai guru. Sekarang disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming, hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Jadi tanpa diiming-imingi oleh hadiah, oleh sogokan, oleh karena kamu akan dihukum kalau tidak melaksanakan, tapi anak sadar, itu yang disebut dengan disiplin positif. Itu tujuannya bagaimana supaya kita bisa menerapkan disiplin positif kepada anak dan anak pun melakukan disiplin positif. Kita lanjut. Nah, karena kita adalah pendidik, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Ya, pasti akan dalam benak kita akan muncul pertanyaan, yang seperti apa yang disebut kebajikan universal? Kebajikan universal itu hal-hal baik yang bisa diakui oleh semua pihak tanpa memilah agama, tanpa memilah suku, semua akan bisa menerima kebajikan itu. Kita lanjut. Nah, ini dia.
Kebajikan universal itu adalah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat semua ya? Profil pelajar Pancasila. Kita nyanyi sama-sama ya. Ingat kan lagunya? Iya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah kebajikan universal yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa membedakan agama. Ya, itu yang disebut dengan kebajikan universal. Sekarang manusia pasti memiliki motivasi ya untuk melakukan sesuatu. Disebut dengan motivasi perilaku manusia itu ada 3. 1, untuk menghindari hukuman atau sanksi. 2, untuk mendapatkan pujian, imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai dirinya sendiri. Kitalah yang paling tahu apa sih tujuan kita ketika kita melakukan sesuatu. Pasti ada di antara 3 ini. Itu ya. Sekarang ini. Tadi kita sebutkan ada motivasi ketika akan melakukan budaya positif itu ada karena faktor motivasi ekstrinsik dan ada faktor motivasi intrinsik. Lalu masuk lagi ke tadi tujuan yang ada 3 itu kita pilah menjadi 2. Motivasi ekstrinsik itu karena takut kena sanksi dan karena tak ingin mendapat imbalan atau pujian. Misalnya anak datang nggak kesiangan, sial hukuman karena ingin dapat reward dari wali kelas, itu mereka masih motivasi ekstrinsik. Atau tidak mesti anak, kita guru datang pagi-pagi, 1, mengejar absen bisa dialpakeun. Yang kedua, karena bisa ditegur bapak kepala misalnya. Itu masih motivasi ekstrinsik. Masih motivasi karena pengaruh orang luar. Saya ingin datang lebih pagi karena saya ingin mendapat sebagai reward sebagai guru paling teladan misalnya. Itu masih motivasi ekstrinsik. Nah, yang dibutuhkan adalah motivasi intrinsik. Apa itu? Yaitu ingin menjadi orang yang diinginkan, atau dia melakukan sesuatu itu karena menghargai dirinya sendiri. Itu intrinsik. Ini adalah tugas kita semua, menumbuhkan motivasi intrinsik kepada siswa sebagai budaya positif, juga pada diri sendiri. Ya, jadi datang ke sekolah pagi-pagi bukan karena ingin dipuji, bukan karena takut ditegur, bukan karena takut ada sanksi, bukan karena ada absen, tapi karena kita menghargai diri kita sendiri dan menjadi orang yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Risnawati SPD, pengajar matematika dari SMP Negeri 2 Cipanas. Saya akan memberikan feedback atau umpan balik dari hasil diseminasi CGP angkatan 9, yakni Ibu Wiwin Widiati SPD. Kesan saya tentang hasil diseminasi tersebut, yang pertama mengenai disiplin positif, yakni motivasi intrinsik yang datangnya dari kesadaran diri saya sendiri yang harus saya munculkan sebagai pengajar untuk menjadi cerminan positif untuk anak-anak saya. Yang kedua, 5 posisi kontrol, yakni posisi sebagai pemberi hukuman, posisi pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, pemantau maupun manajer. Posisi yang terbaik yakni posisi sebagai manajer yang bisa menyelesaikan masalah tanpa harus memberikan hukuman, tanpa harus membuat rasa bersalah, bisa sebagai teman maupun pemantau. Semoga hasil diseminasi tersebut bisa mendorong saya menjadi pengajar yang dirindukan dan diharapkan anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.